Zafira. Halo, saya Nila Mantika. Halo, perkenalkan saya Alfia. Hai, saya Stephina Mendapaman. Hai, saya Desi Ayu Tami. Halo, perkenalkan nama saya Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai teori behavioristik dalam pembelajaran kimia. Selamat menyaksikan. Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respons berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal. Sedangkan respons adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulans. Dalam teori ini, kegiatan belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus yang diberikan oleh guru kepada siswa dan output yang berupa reaksi, respon, atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari teori behavioristik. Nah, prinsip-prinsip yang pertama yaitu stimulus dan respon. Stimulus di sini yaitu pemberian rangsangan kepada anak yang nantinya akan menghasilkan reaksi yang diharapkan. Nah, reaksi di sinilah yang disebut dengan respon. Prinsip yang kedua yaitu penguatan. Nah, penguatan di sini ada dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Nah, respon yang dihasilkan dari pemberian stimulus ketika menghasilkan respon yang baik, maka penguatan yang diberikan yaitu penguatan positif, di mana stimulus yang diberikan yaitu pemberian pujian ataupun pemberian nilai baik. Lalu ketika respon yang dihasilkan merupakan respon yang kurang baik atau kurang diharapkan, maka penguatan yang diberikan yaitu penguatan negatif, di mana adanya pemberian hukuman atau adanya pemberian teguran kepada anak. Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu pembentukan kebiasaan. Pembentukan kebiasaan di sini merupakan stimulus yang diberikan secara berulang-ulang sehingga anak menjadikan sebuah perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan, di mana ketika anak menjawab dengan benar tadi dilakukan secara terus-menerus untuk pemberian hadiahnya, maka menjawab dengan benar bisa menjadi kebiasaan dari anak tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kesegeraan pemberian penguatan. Kesegeraan pemberian penguatan di sini di mana kita memberikan penguatan di waktu yang tepat. Seperti waktu anak masih kecil, ketika pemberian penguatan tersebut diberikan ketika anak masih kecil, maka kemungkinan respon yang dihasilkan dapat efektif atau lebih baik. Sedangkan pemberian penguatan ketika anak sudah menginjak usia remaja atau dewasa. Nah, untuk prinsip yang selanjutnya itu kepunahan. Ketika tidak adanya pembentukan kebiasaan atau ketika tidak adanya penguatan selama anak bertumbuh, maka sebuah kebiasaan dapat hilang atau punah dari anak tersebut. Prinsip yang terakhir yaitu pengkondisian lingkungan. Nah, pengkondisian lingkungan ini di mana merupakan suatu bagian terpenting dari perubahan perilaku anak ataupun respon dari perilaku anak, di mana walaupun kita memberikan stimulus yang baik namun lingkungan tidak mendukung, maka stimulus yang diberikan ini akan menjadi sia-sia. Nah, itu dia tadi dari prinsip-prinsip teori behavioristik. Teori belajar behavioristik ini lahir dari beberapa pemikiran tokoh-tokoh besar yang menaruh perhatian lebih pada
bagaimana manusia dan hewan belajar melalui hubungan antara stimulus dan respon. Nah, tokoh yang pertama itu adalah Ivan Pavlov, seorang fisiolog dari Rusia yang menemukan teori physical conditioning melalui eksperimennya pada anjing. Ia membuktikan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi sederhana, yaitu stimulus dan respon. Dalam penelitiannya, anjing tidak hanya menginginkan mengeluarkan air liur pada saat menginginkan makanan, tetapi juga karena bunyi bel yang selalu didengar sebelum makanan diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan atau respon dapat terbentuk jika suatu rangsangan netral terus dikaitkan dengan rangsangan yang bermakna. Nah, tokoh yang kedua itu ada John B. Watson yang dikenal sebagai Bapak Behaviorisme, mengembangkan gagasan Pavlov dan menekankan bahwa psikologi sebaiknya mempelajari perilaku yang diamati, bukan pikiran atau perasaan yang abstrak. Nah, objek dari penelitian Watson ini, ia menggunakan seorang bayi yang bernama Little Albert yang awalnya tidak takut pada tikus putih. Setelah tikus putih tersebut diberikan suara-suara keras dan mengejutkan, Albert jadi takut pada tikus putih dan pada benda-benda berbulu putih lainnya juga. Nah, dari sini Watson menegaskan bahwa emosi dapat dipelajari dan lingkungan sangat memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku seseorang. Nah, tokoh yang ketiga itu ada Edward L. Thorndike yang memberikan kontribusi penting melalui eksperimennya, yaitu puzzle box pada kucing. Nah, ia menemukan bahwa kucing belajar keluar dari kotak lebih cepat setelah beberapa kali mencoba. Nah, dari hasil penelitian ini lahirlah teori law of effect, yaitu prinsip bahwa perilaku yang menghasilkan akibat menyenangkan cenderung akan diulang. Nah, sedangkan perilaku yang tidak menyenangkan akan ditinggalkan. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tokoh besar dalam teori belajar, yaitu B.F. Skinner. Penelitiannya terkenal dengan Skinner Box, yaitu kotak yang dilengkapi tuas, lampu, dan dispenser makanan. Hewan dimasukkan ke dalam kotak, setiap responnya juga bisa dikontrol melalui penguatan atau hukuman. Skinner mengamati bagaimana perilaku muncul, bertahan, atau hilang, tergantung pada konsekuensi yang diberikan. Penelitian sistematis ini melahirkan konsep operant conditioning, yaitu perilaku yang dibentuk melalui penguatan positif, penguatan negatif, ataupun hukuman. Dengan Skinner Box, ia menunjukkan bahwa perilaku dapat dipelajari secara teratur. Selanjutnya, Clark L. Hull. Ia menggunakan percobaan dengan tikus dalam maze atau labirin. Hewan lapar ditempatkan di dalam labirin, dan Hull mengamati bagaimana ia mencari jalan menuju makanan. Hull menyimpulkan bahwa motivasi biologis yang ia sebut drive menjadi pendorong utama perilaku. Setiap tikus berhasil, kebiasaannya menjadi semakin kuat. Jadi Hull mencoba merumuskan hukum-hukum belajar dalam bentuk persamaan matematis untuk menjadikan psikologi lebih ilmiah. Penelitiannya melahirkan drive reduction theory yang menekankan peran kebutuhan biologis dalam proses belajar. Tokoh berikutnya adalah Edwin Guthrie. Ia meneliti proses belajar dengan eksperimen sederhana, misalkan menggunakan kucing dalam puzzle box. Menurutnya, belajar terjadi ketika stimulus dan respon terjadi secara bersamaan. Guthrie menekankan bahwa satu pengalaman saja sudah cukup untuk membentuk hubungan stimulus dan respon, yang kemudian dikenal sebagai one trial learning. Teori ini disebut cognitivity theory, yaitu kedekatan antara stimulus dan respon yang menentukan terbentuknya perilaku. Nah, keenam tokoh yang telah disebutkan tadi menjadi fondasi penting bagi perkembangan teori belajar behavioristik hingga saat ini.
Baik, materi selanjutnya yaitu penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran kimia, di mana teori belajar behavioristik ini menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang tampak sebagai hasil dari interaksi stimulus atau rangsangan dan respon sebagai tanggapan. Dalam konteks pembelajaran kimia, penerapannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Baik, yang pertama itu latihan dan penguatan terstruktur, di mana terdiri empat poin penting. Yang pertama, menyusun materi dari sederhana ke kompleks. Misalnya, saat mengerjakan stoikiometri. Nah, guru tidak langsung memberikan soal perhitungan mol yang rumit, tetapi yang pertama yang dilakukan yaitu siswa dilatih menuliskan lambang unsur, kemudian menyusun rumus molekul sederhana seperti H2O, H2O dan CO2. Nah, setelah itu siswa diarahkan ke persamaan reaksi sederhana dan akhirnya ke perhitungan massa atau volume reaktan dan produk. Baik, yang poin yang kedua, memperbanyak latihan, di mana siswa diberi soal latihan berulang seperti menghitung jumlah mol, mengubah mol ke gram, atau menyetarakan reaksi kimia. Dengan banyak latihan, perilaku benar dalam menghitung akan terbentuk sebagai kebiasaan otomatis. Kemudian poin yang ketiga yaitu penguatan positif. Nah, saat siswa berhasil menyelesaikan soal asam basa dengan benar, guru memberi pujian atau memberi simbol bintang di buku tugas. Hal ini memperkuat motivasi siswa untuk mengulangi perilaku yang sama. Poin yang keempat itu penguatan negatif, di mana jika siswa salah menyetarakan reaksi, guru bisa meminta mereka mengulang hingga benar atau memberi konsekuensi berupa tugas tambahan. Tujuannya bukan menghukum, tetapi agar siswa menghindari kesalahan yang sama di kemudian hari. Baik, penerapan yang kedua yaitu guru sebagai pemberi instruksi dan koreksi. Terdapat dua poin penting. Yang pertama, instruksi yang jelas. Nah, dalam praktik titrasi asam basa di laboratorium, guru memberi instruksi langkah demi langkah seperti cara menggunakan burat, meneteskan larutan indikator, hingga mencatat perubahan warna. Nah, instruksi ini membantu siswa membentuk perilaku kerja ilmiah yang benar. Kedua itu koreksi cepat, di mana jika guru melihat siswa salah meneteskan larutan atau keliru dalam menuliskan rumus senyawa, guru segera membenarkannya. Dengan koreksi langsung, siswa tidak sempat mengulang perilaku salah sehingga terbiasa melakukan cara yang benar. Baik, yang ketiga adalah evaluasi berdasarkan perilaku terlihat. Nah, ini fokus pada perilaku yang diamati. Dalam pendekatan behavioristik, penilaian tidak hanya berdasarkan teori yang siswa hafal, tetapi kemampuan nyata yang terlihat. Nah, contoh yang pertama, siswa diminta menyetarakan persamaan reaksi di papan tulis. Nah, ini dinilai dari ketepatan jawabannya. Contoh yang kedua, saat praktikum larutan elektrolit, siswa diminta menghubungkan rangkaian lingkar sederhana. Ini dinilai dari kemampuan menjalankan prosedur dengan benar. Dengan begitu, hasil belajar diukur dari perubahan perilaku yang bisa diamati langsung. Nah, selanjutnya yang keempat adalah sistem poin atau penghargaan kelas. Nah, ini mengelola perilaku siswa. Guru membuat tabel poin di papan tulis atau aplikasi kelas. Misalnya, diberikan poin plus 5 jika aktif bertanya tentang konsep ikatan kimia. Kemudian diberikan poin plus 10 jika bisa menjawab soal dengan benar di depan kelas. Juga diberikan poin minus 5 jika tidak mengerjakan PR atau mengganggu teman saat praktikum. Akumulasi poin bisa ditukar dengan reward, misalnya nilai tambahan, kesempatan memilih kelompok praktikum, atau penghargaan simbolis. Dengan sistem ini, siswa lebih termotivasi untuk menampilkan perilaku positif dalam belajar kimia. Terima kasih dan jumpa lagi.